wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Alessia Zoraya Putri. Di video kali ini kita akan membahas pajak masukan dan pajak keluaran PPN. Tekan tombol subscribe-nya dulu yuk, dan nyalakan loncengnya. Berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 24, yang dimaksud pajak masukannya itu adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan BKP atau barang kena pajak dan atau JKP, jasa kena pajak, dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, dan atau impor BKP. Lalu selanjutnya berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 25, yang dimaksudkan pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan atau JKP. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 2 yang menyatakan bahwa pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Berarti boleh pajak masukan dalam suatu masa pajak itu dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama, dalam kata lain bisa dikreditkan, dilimpahkan ke bulan selanjutnya jika ada kelebihan atau kekurangan. Selanjutnya ada Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 2B yang menyatakan bahwa pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN Pasal 13 Ayat 5 dan Ayat 9. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 3 yang menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya itu merupakan pajak penambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Jadi kalau pajak keluarannya itu lebih besar daripada pajak masukannya, maka selisihnya itu harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Lalu yang terakhir ada Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 4 yang menyatakan bahwa apabila suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Bukan dikembalikan, tetapi dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Karena pasti di masa pajak berikutnya itu akan kena pajak lagi. Jadi dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Perlu diingat, jika pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka hasilnya itu sama dengan pajak lebih bayar. Lalu jika pajak masukan itu lebih kecil daripada pajak keluaran, maka sama dengan hasilnya itu pajak kurang bayar. Nah, di sini ada contoh soalnya. PT Mikita Cookies telah dikukuhkan sebagai PKP dan berikut ini informasi berkaitan dengan pajak masukan yang telah dibayar dan pajak keluaran yang dipungut selama 1 semester atau 6 bulan. Pada bulan Januari 2014, pajak yang telah dibayarkan saat perolehan BKP itu sebesar 6 juta rupiah. Lalu pajak keluarannya yang telah dipungut itu sebesar 3 juta rupiah. Lalu pada bulan Februari, pajak yang telah dibayarkan saat perolehan BKP itu sebesar 6 juta. Lalu pajak keluaran yang telah dipungut itu sebesar 7 juta. Lalu pada bulan Maret, pajak yang telah dibayar oleh saat perolehan BKP itu 6 juta dan pajak keluarannya yang telah dipungut sebesar 12 juta. Lalu pada bulan April 2014, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP itu sebesar 5.500.000 rupiah. Pajak keluarannya yang dipungut 0 rupiah. Lalu pada bulan Mei, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP itu sebesar 10.960.000. Lalu pada bulan Juni, pajak keluaran yang telah dipungut pada bulan Mei tadi 0 rupiah. Lalu yang pada bulan Juni, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP itu sebesar 0 rupiah. Lalu pajak keluarannya yang telah dipungut sebesar 10.700.000 rupiah. Berdasarkan informasi di atas,
Hitunglah besarnya pajak lebih bayar atau pajak kurang bayar PT Mikita Cookies pada bulan Januari sampai dengan Juni 2014. Maka diperoleh perhitungannya itu sebagai berikut. Pada bulan Januari, pajak luar negeri itu sebesar 3 juta rupiah. Pajak masukannya 6 juta rupiah. Maka hasilnya itu sama dengan PPN lebih bayar karena pajak keluarnya itu lebih kecil daripada pajak masukannya, yaitu hasilnya sama dengan 3 juta rupiah. Kenapa dalam kurung? Karena hasilnya minus. Lalu di bulan Februari, pajak keluarannya sama dengan 7 juta rupiah, pajak masukannya 6 juta rupiah. Maka hasilnya itu sama dengan PPN kurang bayar sebesar 1 juta rupiah karena pajak keluarannya lebih besar daripada pajak masukannya. Lalu dikompensasikan PPN yang lebih bayar pada bulan Januari 2014 sebesar 3 juta. Maka hasilnya sama dengan PPN lebih bayar, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Lalu di bulan Maret 2014 pajak keluaran itu sebesar 12 juta rupiah, pajak masukannya 6 juta rupiah. Maka hasil itu sama dengan PPN kurang bayar sebesar 6 juta rupiah. Lalu dikompensasikan PPN lebih bayar pada bulan Februari 2014 sebesar 2 juta. Maka hasilnya sama dengan PPN kurang bayar sebesar 4 juta rupiah. Lalu selanjutnya pun begitu perhitungannya sampai bulan Juni 2014. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Mempelajari pajak masukan dan pajak keluaran PPN. Cukup sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.